Selamat sore dan selamat Natal untuk kita semua. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita semua boleh berjumpa sore hari ini dari berbagai tempat, dari berbagai gereja. Kita hendak menyatukan hati untuk datang beribadah kepadanya dengan penuh sukacita. Kami juga menyambut Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Budi Ari, dan juga Ibu Wamenparekraf, Ibu Angela Tandusudibyo, dan juga kami menyambut para pimpinan gereja-gereja, baik Protestan maupun Katolik, dan juga seluruh umat percaya yang hadir pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama, kita akan mulai acara Natal kita. Kita akan mendengarkan persembahan pujian Makantar. Mari torang sembah Dia dari Kolintang Zaitun.
kabar baik telah tiba. Ia menjadi sumber sukacita bagi seluruh dunia. Mari kita puji Dia, sekarang dan selamanya. Mari kita sama-sama mendengarkan puji-pujian dari Paduan Suara Anak Oikumene Surabaya. Dari Tunggul Isai tumbuh tunas, dari pangkal Taruk muncul buah, hikmat akal budi dari Tuhan turun menaungi sepanjang masa. Takut akan Tuhan, kesukaannya Dia menghakimi dengan adil. Keputusan yang dibuatnya adalah jujur. Ia tetap benar, setia senantiasa. Agung dan besar kuasa Tuhan, damai dan sejahtera tak berakhir. Kokoh dan tegak dibangun berdasarkan keadilan serta kebenaran. Seorang anak telah terlahir, seorang putra telah diberikan. Lambang pemerintahan ada di bahunya, beraneka nama disandangnya. Yesus penasihat yang berkuasa, Yesus Allah Maha Perkasa, Yesus Bapa kekal abadi, Yesus Raja Agung pembawa damai. Agung dan besar kuasa Tuhan, dan sejahtera dan sejahtera. Kokoh dan tegak dan Ibadah Natal Nasional kita akan segera kita mulai. Mari kita persiapkan diri dan hati kita untuk masuk ke dalam saat teduh. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hati kami untuk menyambut hadirat-Mu. Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami pun. Sucikanlah, masukilah yang mau menyambut-Mu.
Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Pujilah Dia dalam tempat kudusnya. Bersorak-soraklah sebab kasih-Nya hebat atas kita. Mari kita berdiri bersama-sama dengan sukacita. Kita naikkan puji-pujian ini. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukacita, sebab besar kasih setia-Nya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Ibadah Natal nasional ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Umat dipersilahkan untuk duduk. Di satu malam yang senyap, para gembala menerima satu kabar sukacita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Merekalah yang pertama mendengar kabar kelahiran
Sang Raja semesta yang benar dan mulia itu. Masyurkanlah namanya. Hai dunia, gembiralah. Jemaat Kristus, angkat suaramu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, perlukanlah Rajamu bagus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorelah dan bermasmurlah. Bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Kasih Allah yang begitu besar telah dicurahkan bagi kita melalui kelahiran Kristus Sang Juru Selamat. Ia sendiri datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita umatnya. Ia datang membawa terang supaya kita tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Alam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekah. Mari sujud
yang kita nyalakan ini adalah simbol dan pengakuan kita akan terang Kristus. Kristuslah terang dunia. Barang siapa mengikut Dia, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadilah terang dan usirlah kegelapan itu. Marilah kita selalu hidup dalam terang. Jadilah berkat bagi sekelilingmu. Jadilah cerminan Kristus, Sang terang sejati. Jemaat sekalian, mari bersama kita puji Tuhan sambil menyalakan lilin Natal. Alam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang cemerlang. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang kena. Mari jemaat kita berdiri bersama sambil kita menyalakan lilin ataupun cahaya dari ponsel Anda. Juru selamatnya, oh mari sembah dengan kidung malaikat, malam kudus, malam yang lahir Yesus. Jemaat TV silakan duduk. yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa untuk pewartaan firman. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara-saudara dalam sukacita Natal kita kali ini, terutama saat mendengar firman-Nya. Allah surgawi yang Maha Kasih, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan biarlah perkataan-Mu Engkau letakkan di bibir hamba-Mu. Berkenanlah menyentuh hati kami ya Tuhan, agar kami Engkau mampukan mendengar firman-Mu dan menjadikannya pelita dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, saya acap sekali menggambarkan dalam berbagai kesempatan bahwa kehidupan kita saat ini bagaikan 5 menit sebelum jam 12 tengah malam. Jam 12 tengah malam itu melambangkan kegelapan, dia melambangkan ketakutan, bahkan kematian. Dan kita hanya berjarak 5 menit saja dari situ. Sesungguhnya kita sedang menjalani kehidupan di balik bayang-bayang kegelapan dan kematian. Ragam bencana kita saksikan dan alami seperti gempa, tsunami, longsor, banjir yang terjadi di mana-mana yang semakin mendekatkan kita kepada suasana 5 menit sebelum jam 12. Eksploitasi alam yang berlebihan telah makin menimbulkan ragam bencana, makin mengurangi kualitas hidup kita.
Kitalah yang menciptakan semuanya itu. Akibat ulah kita memperlakukan alam, kita harus menghadapi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Mungkin ini terlalu teoritis dan kita berpikir itu terlalu jauh dari kita. Tapi kenyataannya begitu dekat dengan kita. Pemanasan global dan perubahan iklim telah menimbulkan mutasi genetika yang menimbulkan ragam hama dan virus baru yang tidak kita kenal sebelumnya. COVID-19 yang mendera kita tidak bisa dipungkiri juga adalah akibat dari mutasi genetika itu. Tidak kepalang ulah kita dalam merusak tatanan alam semesta ini. Kita ambil saja contoh yang paling sederhana. Penggunaan plastik yang berlebihan. Kita tahu bersama plastik tidak terurai sampai ratusan tahun. Dia banyak hanyut ke sungai, dibawa ke laut, dan akibatnya banyak biota laut yang terancam kehidupannya. Dan bukan hanya itu. Ikan-ikan di lautan juga sudah memakan plastik dan tubuhnya mengandung mikro dan nanoplastik. Pada gilirannya kita mengkonsumsi ikan, tubuh kita pun sudah mengandung mikro dan nanoplastik yang tentu saja mengurangi kualitas kehidupan kita. Dan makin mendekatkan kita kepada suasana 5 menit itu tadi. Tetapi bukan hanya kondisi alam. Pola komunikasi dan hubungan antar sesama kita pun telah makin mendekatkan kita kepada kehidupan 5 menit sebelum pukul 12.30 malam itu. Perbedaan kepentingan begitu mudah berujung pada konflik dan pertentangan. Yang lagi-lagi makin mengkhawatirkan kehidupan kita. Kita ini sedang hidup pada peradaban yang mengedepankan budaya kegelapan. Peradaban yang berada di balik bayang-bayang kematian ketimbang upaya menghidupi anugerah Tuhan berupa kehidupan ini. Dan semua ini tentu makin menjauhkan kita dari damai sejahtera. Damai sejahtera makin menjauh dari kita. Dan pasti keadaan ini bukanlah kehendak Tuhan. Bukan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab rancangan Tuhan adalah damai sejahtera di bumi. Tuhan berkata, aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh, damai sejahtera bagi mereka yang dekat. Dalam Yesaya 57 ayat 19. Dan untuk ikut dalam rancangan Allah itu, saya yakin kita yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang memiliki komitmen untuk ikut dalam rancangan Tuhan, menggapai damai sejahtera. Sesungguhnya Tuhan menanamkan kerinduan untuk itu dalam diri kita masing-masing. Tuhan menciptakan kita sebagai gambar Allah. Dan dalam diri kita ada potensi keilahian. Dan itulah yang menumbuhkan kerinduan untuk damai sejahtera itu. Tetapi inilah ironi kemanusiaan kita. Semua kita menginginkan damai sejahtera, merindukan damai sejahtera. Di dalam lubuk kita yang terdalam, di dalam lubuk hati kita yang terdalam, ada kerinduan akan damai sejahtera sebagai bukti bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang segambar dengannya. Di satu sisi kita semua merindukan dan menginginkan damai sejahtera. Tetapi yang terjadi kecenderungannya adalah kita makin jauh dari damai sejahtera itu. Ada kekuatan antagonis dalam diri kita. Yang selalu menentang keinginan damai sejahtera itu. Kekuatan antagonis dalam diri kita itu tidak boleh kita anggap remeh. Itulah kuasa dosa yang masih bersemayam dalam diri kita. Kuasa dosa itu mewujud dalam bentuk egosentrisme. Egosentrisme sebagai bawaan kemanusiaan kita sejak kita bayi bahkan sampai lansia. Ada dorongan instingtif dalam diri kita
untuk melihat diri kita sebagai pusat segala sesuatu dan kalau boleh meraup segala sesuatu untuk diri kita. Inilah yang disebut oleh Joseph Stiglitz, pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi, sebagai kerakusan. Kuasa dosa itu sedang mewujud dalam egosentrisme dan kerakusan. Dan kuasa dosa inilah yang terus menindas kerinduan untuk damai sejahtera ini. Kuasa dosa itu yang kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan makin banyaknya manipulasi, korupsi yang menjadi musuh kita bersama, musuh bangsa kita bersama, yang terus diperangi oleh pemerintahan kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kuasa dosa ini terus menggerus disiplin kita, menggerus kinerja kita, dan pada gilirannya juga menggerus kerinduan kita untuk damai sejahtera itu. Dan kuasa dosa ini juga nampak dalam eksploitasi alam yang telah memporak-porandakan bumi yang kita diami ini. Kita seolah tak berdaya menghadapi kuasa dosa ini. Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 15 berkata, bukan apa yang aku kehendaki yang aku kerjakan, apa yang aku benci itu yang aku lakukan, kata Paulus dalam ayat 15. Keinginanku damai sejahtera, tapi yang kulakukan ketidaksejahteraan. Lalu Paulus katakan dalam ayat 17 dari Roma 7 itu, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Itu sebabnya saya katakan jangan anggap remeh kekuatan antagonis yang ada dalam diri kita. Kuasa dosa itu terus menggerogoti kehidupan kita sehingga makin jauh dari damai sejahtera itu. Lalu apakah dengan demikian kita akan putus asa dan menyerah saja? Saya kira tidak, Bapak Ibu. Pada titik inilah kita harus berharap dan berdoa, datanglah ya Yesus, Sang Raja Damai. Sebab ternyata dari diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu menghadirkan damai sejahtera itu. Allah sendirilah yang dengan prakarsanya menjadi manusia, mendamaikan kita dengan dirinya. Inilah kunci dan dasar dari seluruh upaya menggapai damai sejahtera. Tanpa prakarsa Allah menjadi manusia dan memperdamaikan kita dengan dirinya, segala usaha kita akan sia-sia. Dan pendamaian ini, ketika Allah sudah membuka dirinya, datang menyapa kita dalam rupa manusia, membuka kemungkinan baru bagi kita untuk berdamai dengan sesama manusia. Untuk juga memungkinkan kita berdamai dengan alam sekitar kita. Maka sukacita Natal yang kita rasakan ini harus bisa dirasakan oleh sekitar kita. Bukan hanya oleh kita. Juga bisa dirasakan bukan hanya oleh kita manusia, tetapi juga oleh alam di sekitar kita. Tumbuhan, hewan, air, tanah, air, dan udara adalah sebagai sesama makhluk Tuhan yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Itulah berita yang dibawa oleh para malaikat kepada para gembala dalam bacaan yang dibacakan tadi oleh keluarga tadi. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang diperkenankannya. Berita ini, damai sejahtera ini menghalau kecurigaan Yusuf terhadap Maria. Kemuliaan Allah dan damai sejahtera ini menghilangkan kegalauan Maria yang tiba-tiba mengandung tanpa suami. Damai sejahtera ini menghalau ketakutan para gembala di padang gurun. Tetapi juga
mengatasi kecemasan dan kekuasaan Herodes. Nyanyian para malaikat ini menghibur mestinya dan menguatkan kita semua. Karena juga menghalau segala kegalauan dan kekhawatiran kita di tengah-tengah dunia ini. Allah hadir di tengah ancaman 5 menit sebelum jam 12. Allah menyertai kita dan menyelamatkan umatnya. Immanuel, Allah ada di tengah berbagai kecemasan, di tengah berbagai ketidakpastian hidup kita. Dengan perayaan Natal saat ini, Allah sedang menjumpai kita, menjumpai saudara sekalian, menjumpai saya melalui anaknya Kristus Sang Raja Damai itu untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Untuk itulah Rasul Paulus mengajak kita dalam 2 Korintus 5. Dalam nama Kristus, kata Paulus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itu kunci pertama, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tetapi perdamaian ini tidak bisa kita nikmati sendiri saja. Tidak bisa hanya kita simpan dalam hati. Tidak bisa hanya kenikmatan di gedung gereja ini. Kita bernyanyi, bergembira, melafazkan doa yang bertalu-talu. Tidak bisa hanya di situ saja. Pendamaian itu harus terungkap kepada sesama manusia di luar gedung gereja ini. Itulah sebabnya Yesus berpesan dalam Yohanes 20:21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita semua diutus menjadi pembawa damai sejahtera agar setiap orang juga merasakan damai sejahtera itu. Perdamaian tidak hanya sekedar ketiadaan perang, kata filsuf Baruch Spinoza. Perdamaian adalah sebuah kebajikan, konstruksi berpikir, dan kecenderungan berbuat baik. Di dalamnya tentu ada percaya diri untuk berbuat baik. Di dalamnya ada bertindak adil kepada semua orang. Itulah damai sejahtera. Damai sejahtera ditandai dengan persaudaraan yang rukun, kata pemazmur. Ditandai dengan kejujuran, keadilan, dan kebenaran, kata kitab Amos. Damai sejahtera ditandai dengan berkecukupan dan penuh kebahagiaan, tanpa ratapan, tanpa kesenjangan, tanpa kemiskinan, tanpa kemelaratan. Itu kata Yesus, karena aku datang supaya mereka mempunyai hidup, kata Yesus, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan hidup yang terlunta-lunta, tapi hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara, ini tidak mungkin bisa kita kerjakan kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Ini hanya mungkin bila Anda mau masuk dalam rencana Allah yang telah mengosongkan dirinya. Allah yang penuh kemuliaan rela mengosongkan dirinya menjadi manusia agar kita mampu menghampiri hadiratnya. Olehnya kita juga harus sedia mengosongkan diri dan membiarkan cinta kasih Allah mengisi hati kita yang terdalam. Pengosongan diri itu berarti kita mau menjauhkan diri dari egosentrisme yang menjadi sifat bawaan kita sejak bayi itu. Hanya dengan demikian kita dimampukan berdamai dengan sesama, merangkul dan merengkuh setiap orang dan semua orang ke dalam kehidupan yang ditandai dengan damai sejahtera. Dan disitulah Allah dimuliakan. Kita mampu merangkul dan merengkuh semua orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda pilihan politik.
Sehingga kita harus punya tekad yang sama bahwa semua umat, terutama yang hadir di sini, bertekad untuk mengisi pemilu 2024 dengan damai. Semua kita tanpa terkecuali, apapun pilihan politiknya, tidak mengganggu ikatan persaudaraan kita. Tidak merusak tenun kebangsaan kita. Melalui perayaan Natal ini, kita sedang diajak menerima undangannya, undangan Tuhan, untuk masuk dalam pendamaian Kristus yang pada saat ini mengundang kita semua menjadi pembawa damai sejahtera dalam kehidupan sosial, menjadi pembawa damai sejahtera dalam kehidupan ekonomi, menjadi pembawa sejahtera dalam kehidupan politik dan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka dengan demikian saudara-saudara, bayang-bayang kegelapan dan kematian akan enyah dari sekitar kita. Sehingga kita kini tidak lagi hidup di balik bayang-bayang 5 menit sebelum jam 12. Tetapi berada di bawah kasih setia Tuhan yang memberikan Kristus kepada kita sebagai sumber damai sejahtera. Tuhan beserta kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang mengingatkan kami semua akan kasih Allah yang begitu besar melalui kelahiran putra Tuhan Yesus Kristus, putranya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang adalah Raja Damai bagi kita semua. Mari bersama dengan segenap orang percaya, dengan semua paduan suara, dengan kolintang, dan dengan seluruh tim musik kita menyanyikan Gita Sorga yang bergema di dalam hati kita dan akan bergema sampai ujung bumi, bahwa sudah lahir Sang Raja Mulia. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia.
berikan kemuliaan bagi Sang Raja mulia itu. Marilah kita sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Dewasa Oikumene Surabaya dengan lagu yang berjudul Badonci Puji Tuhan Asal Maluku. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri, kita menyampaikan doa dan harapan kita. Marilah kita memuliakan sabda Allah yang sudah ada sebelum awal dunia, namun lahir di dunia bagi kita. Marilah kita berseru dengan gembira hati, bersukarialah sebab Kristus sudah datang. Allah Maha Baik, Engkau menggembirakan dunia laksana embun yang menyegarkan bumi. Gembirakanlah hati kami senantiasa dengan rahmat kedatangan putra-Mu yang kelahirannya diwartakan kepada para gembala dan dinyanyikan para kudus dan malaikat di surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada banyak tempat yang belum mengalami damai sejahtera. Maka kami mohon datanglah ke tempat-tempat itu yang masih dirundung oleh konflik perang hingga ada damai sejahtera. Demikian juga kunjungilah beberapa tempat yang masih kurang damai sejahtera
karena ada kegelapan-kegelapan tertentu. Pada malam ini kami menyampaikan doa-doa permohonan agar kami makin menjadi orang yang berkenan kepadamu, hingga bergemalah kemuliaan Allah di surga, dan terciptalah damai sejahtera di bumi Indonesia. Allah yang penuh kasih dan sumber kekuasaan, Engkau telah memanggil para pemimpin negara dan para pejabat publik untuk menghadirkan damai sejahtera di bumi Indonesia ini. Kami mohon, berkatilah Presiden dan Wakil Presiden, beserta dengan para menteri, Kabinet Indonesia Maju, dan para kepala daerah sebagai kelompok eksekutif, dengan kesehatan dan kekuatan untuk memimpin negara dan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan suara hati dan janji suci jabatan, menuju masyarakat yang makin adil dan makmur, serta menjadi bangsa yang makin bermartabat. Allah pemberi hikmat dan kebijaksanaan, Engkau telah memilih para wakil rakyat, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota. Kami mohon, berkatilah para anggota legislatif agar dapat menciptakan, memperbaharui, dan mengawal undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai supremasi legal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hingga Indonesia sebagai negara hukum mampu mewujudkan aturan-aturan legal yang seiring dengan tuntutan moral bangsa yang luhur ini. Allah, Hakim yang adil, Engkau telah menganugerahkan kepercayaan kepada para hakim, jaksa, pengacara, dan para legal untuk menjaga kebenaran dan keadilan demi terciptanya damai sejahtera. Kami mohon berkatilah mereka yang terlibat dalam wilayah yudikatif dengan pemahaman dan keberanian untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, hingga setiap orang makin yakin dan terjamin diperlakukan adil di depan hukum, hingga ada damai sejahtera di bumi Indonesia. Allah sumber kesucian, Engkau telah mengutus para pemimpin agama dan budaya untuk mengajak dan mengantar umat manusia bertakwa kepadamu dan menghargai nilai-nilai budaya yang Kau ciptakan. Kami mohon, berkatilah para pemimpin agama dan budaya serta para tokohnya agar bersama-sama memimpin umat dengan keteladanan yang saleh dan kehidupan yang penuh integritas, hingga menjadi panutan spiritual dan moral kami untuk hidup rukun sebagai saudara sebangsa Indonesia. Allah pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai bangsa yang luhur, yang menjunjung Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada tahun 2024, kami akan melaksanakan pemilu dan pilkada. Kami mohon, berkatilah kami semua agar mau dan mampu terlibat dalam menentukan masa depan bangsa dengan lebih baik. Semoga kami mau dan mampu memilih sesuai dengan hati nurani dan bisikan roh ilahi para pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki integritas, yang malu padamu kalau berbuat dosa, yang malu terhadap sesama kalau berbuat salah. Semoga pemilu 2024 sebagaimana dijanjikan oleh para partai dan para calon presiden dan wakil presiden berjalan dengan damai dalam semangat persatuan Indonesia. Allah sumber kedamaian dan kesejahteraan, Engkau telah berkenan menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Berkatilah kami semua yang sedang berjalan mengisi kemerdekaan menuju Indonesia emas.
Semoga kami mau dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia secara utuh demi terwujudnya Indonesia yang maju dan unggul di tahun 2045. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah yang menghendaki kami merayakan kelahiran-Mu hari ini. Kami mohon, berkatilah kami semua, agar sungguh dapat menyemarakan surga dengan kemuliaan dan menciptakan damai sejahtera di bumi Indonesia dengan hidup berkenan padamu, dengan berkata dan berbuat sesuai dengan kehendak-Mu, demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan banyak orang, di mana kami bisa bersahabat dan bekerja sama dengan siapapun yang berkehendak baik demi kesejahteraan bersama kami rakyat Indonesia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dan menerangi hati saudara dan memberi damai sejahtera. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah angkatlah hati dan jiwa kita untuk memuji Dia. Yesus Sang Raja Damai, dengan gembira
kita bersama-sama katakan, lantunkan, Yesus dombe-dombe. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Yesus dombe-dombe damane, antena fanai. Yesus dombe-dombe damane, antena fanai. Alai aku Yesus. Mari bersama-sama kita nyalakan lampu flashlight dari HP kita. Adino damane, antena fanai. Adino damane. Mari memuji Dia, mari menari bersama. Yesus dombe-dombe, Yesus dombe-dombe, dombe-dombe damane. Yesus dombe-dombe, Yesus dombe-dombe, dombe-dombe damane. Oh wow, oh mafone, wow wow, oh mafone. Yesus serai damai, wow wow, oh mafone. Oh wow, oh mafone, wow wow, oh mafone. Yesus serai damai, wow wow, oh mafone. Yesus dombe-dombe damane, antena fanai. Yesus dombe-dombe damane, antena fanai. Alai aku Yesus, adino damane. Alai aku Yesus, adino damane. Adino damane, antena fanai. Adino damane, antena fanai. Adino fanane, antena fanai. Kita berikan segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat bagi Yesus Kristus yang sudah lahir untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dialah Sang Juru Selamat dunia. Bapak Ibu hadirin sekalian, berakhirlah sudah rangkaian ibadah Natal kita pada malam hari ini.